Ini adalah ketika dia bergabung dengan alam semesta awal sebelumnya, dia telah melihat pembukaan alam semesta awal, tapi sekarang setelah penggabungan Yin dan Yang. Dunianya yang kacau seperti pembukaan alam semesta kecil, dan itu perlahan terbentuk. Seolah-olah alam semesta awal melompat keluar dari lautan kosmik, dan dunia yang kacau ini melompat keluar dari alam semesta awal. Kekuatan dimensi tinggi yang jauh lebih menakutkan daripada fusi sebelumnya dari alam semesta awal turun dari kehampaan tak berujung dalam sekejap dan mengalir langsung ke tubuh Qin Chen. Tubuhku. Pada saat ini, Qin Chen terkejut. Dia merasa ngeri bahwa seluruh tubuhnya dibentuk kembali oleh kekuatan dimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan aura yang ratusan atau 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya berkembang pesat. Bukan hanya dia, tetapi segala sesuatu di dunia yang kacau ini sedang berevolusi pada saat ini, dan banyak sekali makhluk yang tumbuh, seolah-olah mereka telah diberi vitalitas baru. Ledakan. Serangkaian suara guntur yang menakutkan ditransmisikan dari tubuhnya, seperti kebangkitan serangga, segala sesuatu menjadi hidup kembali, dan vitalitas yang kuat muncul secara spontan. Guntur tidak hanya mewakili kehancuran, tetapi juga vitalitas dan kehidupan baru. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama tubuh Qin Chen menjadi dimensi tinggi, 4 aura menakutkan naik ke langit dalam sekejap, dan aura kaisar yang menakjubkan meledak dalam sekejap, seperti matahari terbit. Apakah mereka Sisi, Qiansui, Ruyue dan Waner? Dalam perpaduan Yin dan Yang sebelumnya, Qin Chen secara alami memperoleh manfaat terbesar. Sebagai anggota Duoxiu, Sisi, Qiansui, Ruyue dan Waner juga mendapat manfaat darinya perpaduan Yin dan Yang sebelumnya. Dia mendapatkan bagian terbaik dari Qin Chen, dan pada saat yang sama bertahan dari invasi kekuatan dimensi tinggi. Dengan berkah dari berbagai kekuatan ini, Qiansui dan yang lainnya, yang telah menggabungkan Yin dan Yang di dunia bawah, langsung memasuki alam Kaisar Agung pada saat ini. Meskipun Sisi adalah Kaisar Agung, dia mewakili dunia bawah dan telah menerima semua warisan dari Laut Bencana Abadi. Auranya membengkak, dan ada aura kekuatan samar yang dekat dengan Qin Chen berkembang. Manfaat yang dia terima sungguh luar biasa. Suara guntur yang tak ada habisnya tidak hanya menyebabkan orang Sisi dan segala sesuatu di dunia yang kacau. Pada saat ini, sementara tubuh fisik Qin Chen terus berevolusi, kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan memenuhi udara, dengan Qin Chen sebagai pusatnya, dan bergabung ke dalamnya dalam sekejap. Alam semesta awal, yang telah mencapai keadaan yang sangat mencengangkan, dibentuk kembali pada saat ini, seolah-olah ia berhasil menembus batasannya dalam sekejap dan menjadi lebih menakutkan. Di alam semesta awal, ini adalah Xiao Yao Supreme dan yang lainnya sedang mendiskusikan banyak hal di kota Renmeng. Pada saat ini, mereka merasakan perubahan di alam semesta awal dan tiba-tiba muncul di luar kota kepala mereka ketakutan. Saya melihat di langit di atas kepala saya, cahaya jalan mengalir dalam ribuan cara, bersinar dalam 7 warna, seperti bunga berwarna-warni, indah dan menakjubkan. Xiao Yao Supreme dan yang lainnya perlahan mengulurkan tangan mereka, dan sekuntum bunga berwarna-warni jatuh di telapak tangannya. Langsung berubah menjadi kekuatan murni yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ini, mata Xiao Yao Supreme tiba-tiba membelalak. Ledakan, aura di tubuhnya melonjak. Dia baru mencapai puncak kultivasi transendental tingkat pertama, tetapi tidak pernah dapat dengan mudah menerobos. Pada saat ini, aura di tubuhnya tiba-tiba mengembang, dan hantu menakutkan muncul di belakangnya. Ini adalah Dharma yang mencakup segalanya di alam dewa yang mencakup segalanya pada transendensi tingkat kedua. Aku, benar-benar menerobos ke transendensi tingkat kedua. Xiao Yao Supreme tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan aura jalan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di antara bunga-bunga hari itu, banyak aura jalan dari Yin dan Yang alam mengalir dan berkembang. Qin Chen, hal besar apa yang telah dia lakukan lagi? Xiao Yao Supreme merasa ngeri. Di antara hembusan bunga berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yao Supreme merasakan nafas familiar Qin Chen. Manfaatkan kesempatan ini. Dia tidak berani mengabaikannya, buru-buru duduk bersila, dan segera menyadarinya. Bukan hanya dia, tetapi pada saat ini, banyak orang kuat di seluruh alam semesta awal sedang duduk bersila dan jatuh ke dalam pencerahan.
Hanya saja bakat setiap orang berbeda, dan persepsi mereka secara alami berbeda. Namun meski begitu, seluruh alam semesta awal bersinar dengan vitalitas baru dan berkembang pesat. Dan kekuatan ini juga memberi makan kembali Qin Chen, memberikan kekuatan baru untuk kondensasi tubuh ilahinya. Di sebelah Qin Chen, Sisi merasakan tubuh Qin Chen yang mengembun dan tiba-tiba melihat ke arah dunia bawah. Dunia bawah, ayo. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan dunia bawah. Neraka. Di Sungai Panjang Undead, Xiao Xiao, Ning Muyao, Kaisar Netherworld, dan lainnya semua merasakan kekuatan mengerikan datang dari ujung Sungai Panjang. Tempat ia bertemu dengan galaksi kacau di alam semesta asli. Apakah mereka Tuan Qin dan Nona Sisi? Mata Ning Muyao berbinar, dan dia segera mengaktifkan aura undead sambil tersenyum, menanggapi panggilan Sisi. Wow! Di sungai besar mayat hidup, kekuatan dunia bawah yang tak ada habisnya, dipandu oleh Ning Muyao dan Sisi, dengan cepat memasuki alam semesta asli dan memasuki tubuh Qin Chen. Dan jejak kekuatan mengerikan yang dibentuk oleh Qin Chen ditransmisikan ke dunia bawah dalam proses kondensasi. Kekuatan kedua dunia bergabung untuk mencapai perpaduan sejati antara Yin dan Yang. Berdengung. Seluruh dunia bawah juga telah mengalami semacam transformasi. Itu. Kaisar besar dunia bawah, seperti Kaisar dunia bawah, 10 istana neraka, dan Kaisar Si Huang, naik ke langit satu demi satu, dan aliran kekuatan murni kembali dari alam semesta asli. Kekuatan ini mengandung aura yang membuat mereka berdenyut, sekaligus membuat kekuatan di tubuh mereka siap bergerak, dan mereka memiliki keinginan untuk menerobos. Penggabungan Yin dan Yang tidak hanya memberikan manfaat yang sangat besar bagi alam semesta awal, tetapi juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi dunia bawah. Cepat berlatih. Nether Emperor dan yang lainnya tampak gembira dan buru-buru berlatih bersilat. Sejak memasuki Kaisar Puncak, budidaya mereka telah stagnan selama ratusan juta tahun. Pertempuran sebelumnya di Sungai Mayat Hidup sangat merangsang mereka. Sekarang mereka telah merasakan peningkatan dalam budidaya mereka, bagaimana mungkin mereka tidak merasa gembira di dalam hati mereka? Tidak bersemangat. Cepat, Tuan Muda Chen pasti melakukan sesuatu yang besar, menanamkan kekuatan dunia bawah ke dalam diri kita. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang meraung, bergegas maju dengan tergesa-gesa, memicu pemasukan kekuatan dunia bawah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah juga mengikutinya. Ledakan. Perpaduan Yin dan Yang. Di persimpangan alam semesta awal dan dunia bawah, sejumlah besar energi Yin dan Yang bergabung membentuk zona kacau, zona di mana dunia Yang dan dunia bawah terintegrasi sepenuhnya. Tubuh Dao Divine Qin Chen meningkat pesat, dan akhirnya, pada saat tertentu. Boom! Miliaran guntur melonjak, dan tubuh Qin Chen mekar dengan ribuan cahaya ilahi, yang langsung ditransmisikan ke segala arah di alam semesta asli. Tubuh Qin Chen mengeluarkan suara gemuruh yang bisa terdengar bahkan di luar alam semesta aslinya. Saya melihat, pusaran yang terus berputar muncul di pusat asal di tubuh Qin Chen, seperti lubang hitam pusaran air tanpa dasar. Pusat pusaran tanpa dasar ini adalah asal sempurna. Kekuatan atribut yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Qin Chen berkumpul di sini dan membentuk bentuk yang paling sempurna. Apakah ini tubuh dewa yang sempurna? Qin Chen terkejut. Di inti tubuhnya, untaian kekuatan berkumpul, berputar, dan berubah menjadi asal-usul yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian aura dimensi tinggi muncul secara samar-samar, dalam formasi. Semuanya mengalir dan berputar-putar. Qin Chen tampak terkejut, segala sesuatu mengalir, langit dan bumi bereinkarnasi, dimensi tinggi lahir, tanpa akhir. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa kekuatan tubuh Tao yang sempurna berasal dari dimensi tinggi dalam kegelapan, dan bisa jadi lahir tanpa henti. Tidak perlu khawatir akan hancur. Wow! Nafas tak berujung mengalir dari pusaran yang kacau, dan kemudian menghilang, membentuk tubuh Dewa Qin Chen, mencapai titik yang luar biasa. Budidaya Qin Chen secara alami telah mencapai ranah kaisar tingkat menengah tanpa hambatan apapun. Ketika Qin Chen berhasil memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna, aliran kekuatan murni secara alami dimasukkan kembali ke tubuh Sisi dan lainnya. Ledakan. Di tubuh Sisi, penghalang kaisar tahap awal terkoyak seketika, dan auranya meluas dengan cepat.
Di bawah perpaduan yin dan yang tak ada habisnya, dia juga memasuki ranah kaisar tahap tengah dalam satu gerakan. Sisi yang menguasai dunia bawah tentu saja mendapat manfaat yang luar biasa. Bahkan aura dimensi tinggi mengalir melalui tubuh Sisi, lahir secara samar-samar. Meskipun jauh lebih lemah dari Qin Chen, itu memang evolusi kekuatan dimensi tinggi. Antara langit dan bumi, Qin Chen mekar dengan miliaran cahaya ilahi, memantulkan langit dan memproyeksikannya ke setiap sudut alam semesta asli. Pada saat yang sama, itu juga diproyeksikan pada kaisar kuno dan kucing hitam besar tempat Su Hai berada. Berdengung. Rantai guntur selebar langit yang awalnya mengikat kaisar kuno tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Rantai itu tiba-tiba menghilang dari laut virtual, berubah menjadi jimat guntur yang dengan cepat berkumpul di tubuh Qin Chen. Perbudakanku. Aku keluar dari masalah, akhirnya aku keluar dari masalah. Haha, hahaha. Kaisar kuno memandang dengan penuh semangat pada rantai yang menghilang di sekujur tubuhnya, dan dia melihat ke atas langit dan tertawa, dengan air mata mengalir deras. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut saat terbebas dari nafas yang telah terikat selama ratusan juta tahun, dan kondensasi tubuh Tao Qin Chen yang sempurna juga memberinya pemahaman baru. Berdengung. Kekuatan dimensi tinggi langsung keluar dari tubuhnya. Ledakan. Seluruh tubuh kaisar kuno benar-benar melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi dalam sekejap, memiliki kekuatan untuk mengendalikan dimensi yang lebih tinggi. Gudi sangat beruntung karena dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk memasuki alam dimensi tinggi. Kucing hitam besar itu menyeringai. Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan sederhana yang memasuki tubuhnya. Aura berdebar tiba-tiba muncul dari tubuh kucing hitam besar itu, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan ketika kaisar kuno memasuki dimensi yang lebih tinggi, berdengung. Di kedalaman lautan kosmik yang luas, lautan dan langit kosmik yang tak berujung tiba-tiba bergetar sedikit pada saat ini. Jauh di dalam laut kosmik, eksistensi kuno dan menakutkan tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dimensi tinggi, keberadaan dimensi tinggi baru telah lahir. Laut kosmik berguncang. Bab 5747. Ceroboh. Pada saat ini, di kedalaman lautan kosmik yang tak berujung ini, entitas menakutkan yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka mata mereka. Ledakan. Cahaya ilahi melonjak, menembus kehampaan alam semesta. Saat ini, lokasi kerajaan Dewa Kuno. Di langit berbintang yang ditinggalkan di ujung kerajaan Tuhan, banyak sekali bintang yang terkubur dalam kekacauan, dan ada bintang-bintang bobrok di mana-mana. Ini adalah tanah terlarang kerajaan kuno Tianhuang, tempat tulang belulang orang-orang kuat dari dinasti masa lalu dikuburkan. Sebuah negara kuno. Salah satu kekuatan tertua di laut kosmik, asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke beberapa tahun yang tidak diketahui. Dikabarkan bahwa negara kuno seperti itu sudah ada di laut kosmik pada saat pencatatan paling awal. Sejarahnya membentang di seluruh laut semesta, dan ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di laut semesta. Sebuah keputusan dari kerajaan kuno dapat menyebabkan seluruh laut semesta berguncang, dan banyak sekali kekuatan yang ketakutan karenanya. Tetapi pada saat ini, di tempat pemakaman leluhur di negara kuno ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar. Salah satu bintang yang paling rusak tiba-tiba retak, dan seorang lelaki tua kurus dengan pakaian compang camping dan tubuh patah merangkak keluar dari sana. Orang tua itu gemetar, seolah-olah dia akan mati. Dia mengangkat kepalanya, dan mata keruh lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Pelangi ilahi yang tak berujung, seperti pedang tajam, tiba-tiba menembus langit berbintang yang luas, menyebabkan seluruh negara kuno gemetar. Di mata lelaki tua itu, tahun-tahun berlalu dan bintang-bintang dihancurkan, yang sangat menakutkan. Dimensi Gao baru telah lahir. Seharusnya tidak demikian. Di era ini, dimensi Gao baru tidak boleh lahir. Apa yang terjadi? Orang tua itu gemetar dan kehabisan napas adalah orang-orang dari negara kuno keluarga kerajaan langsung mensubscribe channel Dongeng Donghua dan terkejut ketika mereka datang ke sini. Karena penampilan lelaki tua itu sama persis dengan nenek moyang generasi ketiga mereka dari kerajaan kuno Tianhuang. Di negara kuno Tianhuang, nenek moyang generasi pertama mendirikan negara,
nenek moyang generasi kedua mempertahankan bisnis, dan nenek moyang generasi ketiga menciptakan kejayaan. Nenek moyang generasi ketiga adalah nenek moyang terkuat di negara kuno Tianhuang. Dikabarkan bahwa dia telah meninggal dalam sungai waktu yang panjang. Tanpa diduga, dia masih hidup. Tidur di kuburan leluhur negara kuno. Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok lelaki tua itu kabur, dan dia melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Di matanya, takdir dan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan alam semesta mengalir di matanya. Tiba-tiba, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, tubuhnya bergetar dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ini, garis nasib laut kosmik telah berubah. Tidak mungkin, tubuh kurusnya seolah meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kelahiran sosok berdimensi tinggi, meskipun aneh dan istimewa, namun siapa sebenarnya yang dapat mempengaruhi nasib lautan alam semesta? Orang berdimensi tinggi mana yang sebenarnya dapat mempengaruhi garis takdir lautan alam semesta? Dia tampak ngeri, dan terus menghitung, sebagai manusia berdimensi tinggi. Kekuatan terus melarikan diri, dan dia mengintip ke dalam takdir yang luas. Seluruh orang tampak tua, tetapi dia kuat dan bertenaga. Garis nasib laut kosmik sangat kuat, seperti sungai panjang yang berkelok-kelok, tidak peduli bagaimana waktu berubah, laut berubah, yang kuat bangkit dan mati, sangat sulit untuk diubah. Apa yang disebut perjalanan ke timur sungai yang sepenuh dengan sosok romantis selama berabad-abad. Ibarat negara sekuler, betapapun banyaknya pahlawan yang muncul di dunia, mereka tidak bisa mengubah derasnya sungai. Pada akhirnya, itu hanyalah secangkir loes. Namun kini, kelahiran makhluk dimensi tinggi yang tidak diketahui ini sebenarnya secara samar-samar telah mempengaruhi nasib lautan alam semesta, yang membuat lelaki tua itu tidak terkejut. Lupakan saja, itu adalah orang tertentu yang pernah mengobarkan situasi di laut semesta. Dia adalah teman lama, dia menerobos dimensi yang lebih tinggi dan mencapai yang tertinggi. Apakah itu dia? Akankah itu mempengaruhi masa depan dunia? Lautan semesta. Akankah leluhurku melakukannya lagi? Lihat, puff. Orang tua itu sudah setengah jalan dalam perhitungan ketika seteguk darah tiba-tiba muncrat. Nasib yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung runtuh dan menghilang, dan peruntungannya rusak parah. Bahkan orang kuat seperti dia tidak akan mampu menahan serangan balik jika dia memaksakan dirinya untuk menghitung nasib lautan alam semesta. Seseorang datang. Sesaat kemudian, suara dewa kuno keluar dari mulut lelaki tua itu, dan itu ditransmisikan secara instan. Di luar tempat pemakaman leluhur, Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno saat ini telah merasakan perubahan di tempat pemakaman leluhur. Dia segera terbang masuk. Ketika dia melihat lelaki tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia buru-buru memberi hormat dan berlutut. Cucu generasi ke-3625 dari Kerajaan kuno Tianhuang telah bertemu dengan leluhur kuno. Kaisar Kerajaan kuno Tianhuang saat ini juga merupakan sosok kaisar dewa yang kuat. Dia terkenal di lautan semesta dan tak tertandingi dalam dominasinya negara kuno memulai jalan yang mulia. Kini, ketika ia melihat leluhur generasi ketiga terkuat memanggilnya di antara leluhur yang sedang tidur di tempat leluhurnya dikuburkan, ia tiba-tiba tampak penuh hormat dan berbaring. Selidiki, gerakan semua kekuatan negara kuno, selidiki lautan alam semesta, dan cari tahu orang purba mana yang telah memasuki dimensi yang lebih tinggi. Perintah lelaki tua itu dengan serius. Apa? Orang kuat telah melangkah ke dimensi tinggi. Kaisar Kerajaan kuno Tianhuang terkejut dan iri. Dimensi tinggi juga merupakan tujuan yang dia kejar sepanjang hidupnya, tetapi sampai sekarang, dia belum pernah melakukannya melangkah ke dimensi peluang tinggi. Selama zaman yang tak terhitung jumlahnya di negara kuno, Kaisar Dewa yang kuat selalu lahir, dan tidak pernah ada jeda, meneruskan kekuatan besar negara kuno, namun untuk 3 generasi leluhur yang telah ada di dimensi tinggi, ada hanya sedikit, dan lebih banyak lagi yang belum pernah lahir. Ingat, jangan mengganggu pihak lain atau bertindak diam-diam. Mulai sekarang, negara kuno akan bersikap rendah hati dan memasuki masa istirahat. Kaisar Kerajaan kuno memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Kelahiran Gao Wei ini sebenarnya mengharuskan dia untuk tidak menonjolkan diri di kerajaan kuno. Memasuki masa istirahat,
Mengapa ini? Negara kunonya telah berada di lautan kosmik selama ratusan juta tahun. Meskipun manusia baru berdimensi tinggi sangat kuat, hal itu tidak akan mempengaruhi tindakan negara kunonya, bukan? Lakukan apa yang saya katakan. Orang tua itu tampak serius dan bergumam, ini adalah orang berdimensi tinggi yang telah mempengaruhi nasib alam semesta. Dia memiliki takdir zaman dan berbeda dari orang berdimensi tinggi biasa. Dia tidak boleh diremehkan. Pengaruh pada alam semesta dimensi tinggi dari garis takdir laut. Apakah keberuntungan zaman? Kaisar kerajaan kuno Tianhuang menelan ludahnya dan menarik napas. Orang yang bisa dipuji oleh nenek moyang generasi ketiga setidaknya sama baiknya dengan generasi pertama pendiri kerajaan kuno Tianhuang. Mereka semua adalah eksistensi menakutkan yang mengelilingi takdir suatu zaman. Dia tidak berani gegabah dan segera berbalik dan pergi. Kita harus menemukan yang ini. Orang tua itu mengangkat kepalanya, khawatir dan menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu merupakan berkah atau kutukan bagi keberadaan yang dapat mengubah garis takdir. Sayangnya, orang-orang tua itu harus menemukan yang ini, sudah merasakannya juga. Lelaki tua itu perlahan berkata keheningan menyelimuti. Di hamparan bintang luas lainnya. Ketika Qin Chen benar-benar memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna. Sepasang mata emas seperti lubang hitam tiba-tiba terbuka. Ledakan, kekosongan dalam jarak miliaran mil terbakar, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Seseorang berdimensi tinggi telah lahir. Kelahirannya sebenarnya mempengaruhi nasib laut kosmik. Dia adalah orang yang mengobarkan badai laut kosmik di era tertentu. Kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya juga bisa dilihat di mata emasnya. Sebuah petunjuk takdir. Periksa, temukan pihak lain, selidiki semua keberadaan yang telah menggerakkan angin laut dan awan di alam semesta. Kehendak yang menakutkan, besar dan kuat, menyebar. Di sisi lain, di dunia yang gelap, kegelapan tak berujung melonjak, dan sepasang mata hitam terbuka. Periksa. Suara iblis yang menakutkan menembus dunia. Sebuah bukit kecil di dunia kecil. Seorang lelaki tua yang memegang kuda kurus dan memotong kayu bakar tiba-tiba berhenti memotong kayu dan menatap cakrawala di atas kubah, seperti patung. Matahari terbenam di kejauhan seperti darah, memantulkan langit merah. Di laut kosmik, semua makhluk purba merasa khawatir. Ada arus bawah dan gelombang kasar. Surga, Suhai. Aura dimensi tinggi kaisar kuno menyatu, dan dia jatuh ke laut hampa dalam sekejap. Lautan kehampaan yang gelap melonjak, dan ombaknya menerjang, membuatnya tampak seperti dewa. Hah! Jejak kekuatan dimensi tinggi menghilang, dan kaisar kuno tiba-tiba mengangkat kepalanya. Samar-samar, dia melihat fluktuasi nasib laut kosmik di kedalaman dimensi tinggi untuk melihat nasib laut kosmik untuk memata-matai dirinya sendiri. Orang-orang tua itu, apakah kamu merasakan bahwa kaisar ini sedang memata-mataiku? Pupil kaisar kuno menyusut, menunjukkan ekspresi dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, bayangan hitam muncul, dan itu adalah seekor kucing hitam besar yang tiba-tiba muncul di sebelah kaisar kuno. Dia terkekeh dan berkata, kalian, meskipun kamu telah menerobos ke dimensi yang lebih tinggi, kamu telah diperhatikan oleh mereka barang antik tua, dan kamu masih bisa tertawa. Apa yang kamu takutkan? Kaisar kuno mencibir, dunia awal ini adalah tata letaknya. Bahkan jika orang-orang tua itu memperhatikanku, mereka akan diblokir karena itu. Keberadaan dunia awal ini, kan? Kaisar kuno tiba-tiba terkejut. Matanya menembus dimensi yang lebih tinggi dan dia samar-samar melihat bahwa ketika beberapa kekuatan tersembunyi di kedalaman laut kosmik mencoba memata-matai dirinya sendiri melalui takdir dunia. Laut kosmik, setelah memata-matai aura dimensi tinggi, semuanya gagal. Hubungan antara tubuhnya dan alam semesta asli, dan hubungan dengan Qin Chen, tampaknya terhalang oleh energi khusus, dan tidak dirasakan oleh hal-hal lama itu. Brengsek, Gudi tiba-tiba tertegun, samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Dengan ikatan mereka sendiri dengan alam semesta yang asli, bagaimana mungkin orang-orang tua itu hanya memata-matai petunjuk mereka sendiri tetapi tidak dapat merasakan alam semesta yang asli? Apakah aku digunakan sebagai senjata? Gudi memandang kucing hitam besar itu dan berkata dengan sedikit datar. Kamu baru mengerti,
Kucing hitam besar itu memandang ke arah Kaisar kuno dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Eksistensi macam apa orang itu? Perubahan seperti itu di alam semesta awal, kelahiran tubuh Tao yang sempurna, dan peristiwa besar lainnya semuanya disebabkan oleh laut kosmik. Perubahan paling mengerikan dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya di era kekacauan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pasti akan mempengaruhi nasib lautan alam semesta. Dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi jejaknya. Mereka merasakannya dan membawa masalah serta bahaya pada anak Qin Chen. Sehingga seseorang harus mencari kambing hitam untuk menyalahkan anak Qin Chen terlebih dahulu dan memberinya waktu untuk tumbuh. Naik, nah, kamu adalah kambing hitamnya. Kucing hitam besar itu menjilat lidahnya, eksistensi dimensi tinggi yang baru dipromosikan, Mahuhu dapat menyalahkan anak itu. Semakin banyak kucing hitam besar itu berkata, semakin hijau wajah Kaisar kuno menjadi. Saya yakin semua terobosannya adalah bagian dari perhitungan orang itu. Rumput, ceroboh sekali. Bab 5748. Masalah akan datang. Pada saat ini, wajah Kaisar Gu terlihat sangat jelek, dan dia tampak seperti sedang sembelit. Dia sebenarnya hanyalah kambing hitam. Ini, jika kamu mengatakan ini, di mana kamu harus meletakkan wajahmu? Mengapa? Lihat dirimu, apakah kamu tidak bahagia? Kucing hitam besar itu melirik ke arah Kaisar kuno dan berkata dengan nada menghina, bersikap baiklah jika kamu mendapat keuntungan. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ini, tetapi mereka belum melakukannya. Belum. Kaisar kuno itu tertegun. Hai, mengapa ini terdengar masuk akal? Jika akibat dari menyalahkan adalah menjadi orang berdimensi tinggi, saya khawatir Kaisar Dewa Laut semesta lainnya akan memperebutkan kepala mereka. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia masih harus mempertahankan rasa bangga di wajahnya. Kaisar kuno mendengus dingin dan berkata, lihat apa yang kamu katakan. Sepertinya aku tidak bisa menjadi Gao Wei tanpa disalahkan. Aku memiliki kekuatan tertinggi. Dengan kualifikasimu, wajar jika menjadi Gao Wei Na. Ya, kucing hitam besar itu mengangguk dan berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun, aku tidak tahu siapa yang menyebabkan masalah di antara klan saat itu, tapi dia dipukuli seperti anjing. Gudi. Sialan. Apa yang dikatakan kucing sialan ini terlalu tidak menyenangkan. Meskipun itu benar, tidak bisakah dia menunjukkan wajahnya? Kaisar kuno memandang kucing hitam besar itu dengan ketidakpuasan dan melihat bahwa segel di atasnya hanya setengah terbuka. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum, hei, kamu benar. Sungguh merupakan berkah bagiku bahwa aku bisa disalahkan, tapi dia belum sepenuhnya terbebaskan, jadi dialah yang seharusnya menyalahkan orang lain, kan? Ekspresi bangga pada kucing hitam besar itu tiba-tiba membeku. Kucing hitam besar. Hahaha. Melihat penampilan kucing hitam besar yang sembelit, Gudi akhirnya tidak bisa menahan tawa. Ayo kita temui anak itu. Gudi maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Kucing hitam besar itu pun langsung menghilang. Ledakan. Pada saat ini, di atas cakrawala tak berujung alam semesta awal, evolusi tubuh Tao sempurna Qin Chen telah mencapai tahap akhir. Sumber jalan besar yang tak ada habisnya berkumpul, dan untaiannya, seperti miliaran sinar cahaya, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Di sampingnya di kejauhan, Sisi dan 4 orang lainnya terdiam di sana, melihat pemandangan ini dengan kaget. Aura di tubuh mereka telah tenang, dan cahaya jalan yang menakutkan juga mengalir, terutama ketika Qin Chen menggabungkan Yin dan Yang dan memperoleh kekuatan esensi Qin Chen. Apakah itu Sisi, Qian Sui, Ruyue, dan Waner? Tubuh dewa bermekaran dengan cahaya ilahi yang menakutkan, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari kaisar biasa. Sungguh menakjubkan, saat pertama kali memasuki alam Kaisar Agung, Anda sudah memiliki tubuh dewa dasar dari seorang kaisar tertinggi. Layak menjadi tubuh dewa Kaisar Agung yang ditembus setelah mendapatkan kekuatan Dao Agung yang sempurna tubuh ilahi. Saya khawatir jika berita menyebar, itu akan cukup untuk memukau kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Sebuah suara berkata, tiba-tiba terdengar di telinga Sisi dan mereka berempat. Mereka berempat terkejut, dan buru-buru bangun, dan melihat sosok yang mendominasi berdiri di samping mereka.
Sosok ini jelas berdiri di sini dengan bangga, tetapi sepertinya itu tidak ada dalam ruang dan waktu ini. Sungguh sangat aneh. Sisi dan yang lainnya merasa bahwa meskipun mereka berempat bersama-sama melancarkan serangan setelah terobosan, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Dan bahkan tanpa pakaian lawan pun dapat menyentuhnya. Saya telah bertemu Kaisar Kuno Senior. Sisi dan empat lainnya buru-buru memberi hormat. Senior, apakah kamu memasuki dimensi yang lebih tinggi? Kata Sisi kaget sambil mengedipkan matanya. Ketika dia berada di dunia bawah, dia bertarung dengan Qin Chen, dan tentu saja dia juga telah melihat keberadaan dimensi tinggi. Pada saat ini, Kaisar Kuno memberinya perasaan yang sama seperti penghancur Tao di jurang, dan kekuatannya ada di dalamnya ruang berdimensi lebih tinggi lainnya, begitu ia tiba. Ia dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan berdimensi rendah manapun. Yah, kamu, gadis kecil, benar-benar cerdas. Kamu layak menjadi putri Dewa Hades. Kaisar Gu mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya, dan berkata dengan bangga. Kamu benar-benar dapat melihat apa yang aku miliki memasuki dimensi yang lebih tinggi. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, haha. Gu, sudut mulut Kaisar sedikit melengkung. Oke, aku masih pamer di sini. Bayangan hitam muncul, dan kucing hitam besar itu langsung muncul di sini. Dia berbicara dengan nada menghina dan mengejek Kaisar Kuno, lalu memandang Sisi dan berkata, Nona Sisi hanya di tengah istilah Kaisar sekarang. Tubuh dewa sudah mengandung jejak kekuatan dimensi tinggi. Saya khawatir pencapaian saya di masa depan akan lebih tinggi dari Anda, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Kaisar Kuno, kucing mati ini sungguh tidak manusiawi. Apa yang terjadi dengan saya pamer? Apakah pamer itu ilegal? Selain itu, apa perbandingan antara saya, generasi pendiri, dan sekelompok generasi kedua? Itu hanya sebuah kerugian. Jangan melihat terlalu jauh, bahkan Kaisar Kuno pun tidak mau berurusan dengan kucing hitam besar itu. Ledakan. Sekarang, terdengar suara gemuruh di depan. Tubuh Dao Ilahi Qin Chen secara bertahap terwujud, dan samar-samar terlihat bahwa dunia yang kacau telah berubah menjadi sumber yang menakutkan, mengalir melalui tubuh Qin Chen. Di bagian terdalam tubuhnya, kekuatan guntur samar bergulung, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Jelas sekali Qin Chen hanyalah seorang kaisar jangka menengah, tetapi kekuatan asli menakutkan yang terkandung dalam tubuhnya, bahkan Kaisar Kuno yang telah memasuki dimensi tinggi. Dapat merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalamnya mengguncang seluruh lautan kosmik. Apakah ini tubuh dewa yang sempurna? Kaisar Kuno terkejut. Dari perspektif dimensi tinggi, dia dapat melihat lebih banyak daripada yang lain. Pada saat ini, asal-usul tubuh Qin Chen yang luas tampaknya telah terwujud dalam proses pembentukan. Dia, seperti naga petir raksasa yang berkelok-kelok melintasi langit tak berujung, ia memiliki sisik tak berujung di sekujur tubuhnya, dan masing-masing sisik ini berisi jalan paling orisinal. Memancarkan aura menakutkan yang melebihi hukum kekacauan. Tubuh ilahi yang sempurna. Hampir tidak ada kelemahan, meskipun dilihat dari sudut pandang dimensi tinggi. Luas, tebal, dan keagungannya tak terlukiskan. Terlebih lagi, naga besar ini mengandung kekuatan paling primitif untuk kelahiran alam semesta, penciptaan alam semesta, dan asal mula alam semesta. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia, seorang pria kuat yang telah memasuki keberadaan dimensi tinggi, tidak dapat menyentuh dan memilikinya. Dan justru karena asal mula menakutkan yang terkandung di dalamnya, Qin Chen jelas hanya seorang kaisar jangka menengah. Dan jejak kekuatan dimensi tinggi secara alami lahir dari asal mula jalan besar di tubuhnya. Selama Qin Chen tidak mati muda di jalan pertumbuhan, dapat dikatakan bahwa begitu dia memiliki sumber daya yang cukup dan waktu yang cukup. Begitu Qin Chen memasuki ranah kaisar ilahi di masa depan, mengendalikan dimensi tinggi akan semudah itu. Seperti makan dan minum air. Membandingkan satu orang dengan orang lain sungguh menjengkelkan. Kaisar Kuno dikejutkan oleh informasi mengerikan yang terkandung dalam tubuh Dewa Qin Chen hanya dengan melihatnya. Ini adalah tubuh Tao yang benar-benar sempurna dan legendaris. Orang yang membuat begitu banyak rencana sebenarnya telah menjadi seperti itu. Kaisar Kuno menyaksikan dalam diam, ambisi luhurnya sebelumnya menghilang dalam sekejap.